saya yakin juga Pak Jokowi ketika ada orang yang datang ke beliau untuk minta maaf, pastilah akan dimaafkan. Itu kalau menurut saya pribadi. Maksud dan tujuan tersangka Egy Suyana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo pada Kamis 8 Januari menjadi sorotan. Setelah pertemuan tersebut beredar narasi Egy Suyana datang untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada mantan wali kota Solo itu. Pihak Jokowi melalui kuasa hukumnya Yakub Hasibuan menuturkan bahwa dalam pertemuan tertutup salah satunya yang dibahas yakni mengenai permintaan maaf pihak Egy Suyana dan Damai Harilubis terkait perkara tudingan ijazah palsu. Hal tersebut dikatakan Yakub Hasibuan seusai bersilaturahmi dan bertemu dengan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 10 Januari 2026. Yakub menuturkan bahwa Jokowi sangat menghormati itikat baik dari para tersangka sehingga nantinya akan dilihat bagaimana proses kasus hukum kedua tersangka. Yakub mengatakan bahwa Jokowi sendiri memaafkan kedua tersangka setelah bertemu. Ia mengatakan kemungkinan penghentian perkara atau kelanjutannya masih akan didiskusikan dan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu, pihak Damai Harilubis membantah soal narasi bahwa dirinya datang ke kediaman Jokowi bersama Egy Suyana bertujuan untuk memohon maaf. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Minggu 11 Januari, Damai mengakui kedatangannya dengan Egy Suyana untuk melunasi utang bertemu dalam agenda Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA 16 April 2025 silam. Damai mengklaim pertemuan ini digelar karena pihaknya melihat ada upaya memecah belah kekompakan TPUA yang dilakukan pihak eksternal. Namun Damai Harilubis tak menjelaskan secara pasti siapa sosok eksternal yang dimaksudnya. Damai juga membantah bahwa dirinya datang untuk memohon maaf pada Jokowi seusai ia dan Egy Suyana berpotensi dijerat pidana. Ia tak mau ambil pusing soal narasi adanya permohonan maaf tersebut. Menurutnya, Egy Suyana selaku Ketua TPUA juga akan memberikan klarifikasi agar isu ini tidak menjadi liar dan bisa mencegah adanya fitnah kepada mereka. Itu sifatnya memang mungkin bertamu, kami belum dengar langsung sebenarnya seperti apa pertemuannya karena baru saja kan, jadi mungkin kita tunggu juga update-nya nanti, pasti akan saya update juga sebagai kuasa hukum Pak Jokowi. Namun seperti yang Pak Jokowi sudah sampaikan, namanya maaf-maafan itu kan adalah pribadi, dan saya yakin juga Pak Jokowi ketika ada orang yang datang ke beliau untuk minta maaf, pastilah akan dimaafkan. Itu kalau menurut saya pribadi. Tapi nanti kita lihat update-nya seperti apa. Namun kalau tadi pertanyaan tentang permasalahan hukum, ya kalaupun nanti ada pergerakan atau ada kebijakan atau ada diskusi mengenai kelanjutan ini, apakah itu nanti akan ada restoratif justice, apakah itu nanti ada plea deal, apakah nanti ada juga keringanan dalam hal penegakan hukum, apakah di persidangan ataukah di penyidikan, itu nantinya tentunya akan kami serahkan juga kepada pihak penyidik karena sekarang kan masih di penyidikan. Jadi apakah nanti harus tetap ke persidangan atau ternyata bisa diselesaikan di sini, kembali lagi kami harus tetap berkonsultasi dulu, menanyakan kepada penyidik seperti apa kira-kira. Tapi sebelum itu ya kami ingin mendengar juga nanti sebenarnya hasilnya seperti apa, karena kami belum mendengar juga langsung dari Pak Jokowi hasil pertemuan seperti apa, karena memang baru saja dan itu memang last minute. Kami juga tidak ini bukan hasil dari lawyer to lawyer, kemudian lawyer Pak Egy dengan kami berdiskusi untuk perdamaian, tidak. Memang karena kebetulan mereka datang hadir menemui Pak Jokowi bertamu, jadi memang kami juga masih menunggu. Tapi nanti kami akan update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.